sama suami. Dan kebetulan ibu jadi perannya ibu yang tersiksa di muka bumi. Nanti main, iya. Iya. Kalau puasa Pak Haji tetap kan terima? Oh iya, saya puasa 24 jam, Bu. Oh, malahan gitu. 24 jam. Kan di sini banyak orang yang pada tahajud, itikaf gratis di sini. Jadi pada tahajud bersama 100 anak yatim gratis. Jadi pada itikaf makan gratis. Jadi Itikaf di sini ada itikaf selama 30 hari kita bikin program itikaf. Orang-orang yang itikaf sama RDAY selama 30 hari dapat bonus dari saya 1 miliar. 1 miliar tunai. Jadi pas malam takbiran pembagian duit 1 miliar. Amin ya gitu. Allah. Ibu ikut aja itikaf di sini. Jadi gini Pak Haji. Itikaf namanya itikaf bersama anak yatim. Anak saya kan 30 hari. Anak saya udah punya rumah di Jati Bening. Pokoknya udah punya rumah gitu. Cuman saya ini kan ngontrak sama suami. Makanya dengan Pak Haji menyampaikan seperti itu, insya Allah dalam bulan puasa mau saya jemput ke kontrakan ini. Iya. Jadi saya nih ngontrak berdua. Iya. Sama suami gitu. Iya. Ya itu tadi saya pagi ini maksud saya suami itu sakit tapi masih bisa ini gitu. Mau saya jangan ngerepotin ayah gitu loh Pak Haji. Tapi kan ibu bonusnya masuk surga. Amin ya Allah. Daripada ibu masuk neraka nggak bisa nolongin anak masuk surga. Oke, terima kasih. Soalnya anak ibu nih semuanya tiga-tiganya dan suaminya dan istrinya dan suaminya itu masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena dia kesel sama papahnya. Nah, ibu yang nolongin anak mantu dan anak lima masuk surga. Karena ibu yang duluan masuk surga. Anak ibu udah nggak mungkin masuk surga. Kenapa? Lah, kualat sama bapaknya. Betul. Dia jengkel. Nah, ibu yang nolongin masuk surga. Jadi ibu nanti yang, Allah, saya dikasih jatah berapa masuk surga? 5. Oke. Anak pertama masuk. Istrinya masuk. Anak nomor 2 masuk. Anak nomor 3 masuk. Mantunya masuk. Udah 5 masuk sama ibu, sama suami istri. Jadi di surga ber-7 ya. Dan cucu-cucunya. Terima kasih, insya Allah. Ibu termotivasi gak dari ucapan saya ini? Iya. Apa yang bikin ibu termotivasi? Ya dengan saran-saran Pak Haji masuk akal. Itu tadilah. Karena ayatnya gini Bu. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Iya. Gak ada ayatnya ridhonya Allah, ridhonya istri. Ya betul. Betul. Ya, ya, jadi ya, ibu betul. harus takluk sama suami. Walaupun suami ngomongnya ngece. Walaupun suami ngomongnya ngenyek. Walaupun suami bikin jengkel. Tapi ibu harus legowo. Ini tadi contoh Bu. Papa tadi imunisasi kucing. Berapa? 1 juta. Ya udah kasih. Papa beli pakan. Ya udah saya kasih. Papa beli ini. Jadi total berapa? 5 juta. Enggak tuh saya nggak minta perincian nih. Mana bonnya mana. Enggak. Langsung aja saya kasih 5 juta. Papa tadi bawa kucing ke klinik 24 jam. Berapa? 700.000. Nggak pernah saya minta bonnya. Mah, mana bonnya? Emang ada klinik kucing 24 jam 700.000. Orang kucing kayak gitu 700.000. Enggak Bu. Langsung saya bayar. Ya, itu. Terus ada lagi saya ini anak saya yang nomor 3 yang suaminya kerja di rumah sakit Bogor ini kemarin tuh habis keguguran Pak Haji. Itu kita tungguin udah 2 tahun baru ada itu. Pertanyaannya, apakah pengen hamil lagi? Ya pastinya iya. Apa ini ada penyakitnya? Maksudnya penyakit gimana? Iya, ini keguguran ini. Pokoknya gini Bu. Perempuan yang jengkel sama lawan jenis. Apakah itu lawan jenisnya bapak kandung atau suaminya. Bonusnya dari Allah adalah keguguran. Itu aja.
Iya. Tapi bisa nggak keguguran? Bisa, lo mesti datang kemari, ntar diajarin. Kan ada tolak balanya. Jengkel sama suaminya. Iya. Pokoknya perempuan yang jengkel sama lawan jenis pasti nggak akan punya anak. Keguguran lah, majir lah, kegemukan lah, saluran indung telurnya ketutup lemak lah, banyak. Ya. Rata-rata kan perempuan yang suka bikin jengkel sama lawan jenis badannya subur. Kok gitu Pak Haji? Lah sapi saya tuh pada majir kemarin. Ya, kita potongin ya. Karena dia kalau dideketin sama jantannya diteladung, disengkang. Kalau anak saya ini kurus Pak Haji. Ah? Anak saya ini kurus, enggak. Tapi kan keguguran. Iya. Kalau mandul kegemukan. Namanya majir. Iya, itu. Ada yang keguguran ya. Jadi baru hamil 3 bulan brojol. Itu sapinya kurus-kurus. Tapi yang nggak punya anak, yang majir-majir, gemuk-gemuk lemaknya. Kenapa? Kenapa? Kalau dideketin sama sapi jantan, dia neladung. Kalau dideketin sama karyawan saya nih laki-laki kayak dia kan suka deketin sapi betina saya. Dia ditempang sama. Habis dia kalau mau deketin pengen wudhu. Ya marah sapinya. Iya. Untuk sementara waktu Pak Haji itu dulu. Jangan dulu, jangan pulang buru-buru. Nanti ibu saya pesenin Grab. Ibu nanti saya pesenin Grab. Naik Grab dari Bogor. Jadi dari sini saya anterin sampai IPB. Dari IPB ibu nanti apply Grab. Nanti kan dapat. Atau dari Cikampak saya pesenin. Ada gak Cikampak? IPB saya pesenin Grab dari IPB. Ibu langsung naik Grab. Nanti yang bayar sampai rumah ibu Pondok Gede. Saya, ibu tinggal duduk aja manis. Terima kasih ya Allah. Iya, mana ada tamu dispesialin. Udah pulang dianterin, dikasih ongkos. Datang pulang nggak dipanggil, datang nggak dipanggil, pulang minta diantar. Iya, gitu. Diongkosin pulang. Deketin miknya. Iya, sebetulnya saya pengen ngajak anak-anak saya ke sini. Cuma yang nomor 2, yang gadis itu kayaknya masih belum apa Percaya? ya begitulah begitu. Iya. Gitu. Jadi saya itu umpamanya mau begini. Kan namanya Rani gitu. Rani ayo jalan ke sana gitu. Saya itu apa? Males ngomong banyak-banyak sama ini anak gitu loh. Ibu ngomong 1, dia ngomong 3. Walah, luar biasa. Ibu ngomong 1, dia ngomong 10. Udah ceramahnya panjang kali lebar. Iya. Makanya saya males ngobrol gini. Ya takutnya nanti jadi debat ya, berdebat. Gitu. Terus yang sering ngajak jalan tuh malah yang ini gitu, yang nomor 2 ini gitu. Sering ngajak jalan, mamanya mama ke sana yuk gitu. Ya udah ke sana diam, udah jalan enggak hahihi apa ini curhat apa enggak gitu loh Pak Haji. Jadi yang nomor 2 kegiatannya apa kalau boleh tahu? Kegiatannya orang dia itu cerdas Pak Haji. Jadi Lulusan UI ya. jurusan? Komunikasi. Oh iya. Awalnya kerja di Wika, Cawang. Wika, oh Cawang, iya ya. Wika Properti. Iya. Terus nggak tahu berjalannya waktu, saya nggak diajak ngobrol, tahu-tahu kok udah resign. Nah dari situ katanya kerja di pabrik ban yang di Sentul apalah mana sama orang Korea. Oh iya. Nggak panjang lah. Nah abis itu kan resign gitu Pak Haji. Nah terus pindah lagi sekarang di perusahaan Jerman apa Jepang gitu loh Pak Haji. Di Jakarta. Oke. Itu di Jakarta. Nah sekarang ini dia yang ditekuni itu gitu loh. Tapi kayaknya kok kayak masih ada nyari-nyari Perusahaan lagi yang kasarannya yang gaji lebih besar.
gaji wani piro gitu. Wajibnya wani piro. Iya. Iya, iya. Itu. Saya sebetulnya pengen ngajak konsultasi seperti ini gitu loh Pak. Iya. Terus dari kemarin-kemarin saya pengen kayak gitu itu belum nemu. Belum nemu. Nanti kalau ada yang ini katanya nanti saya suruh nyembelih kerbau lah. Suruh apalah gitu loh Pak Haji. Waduh, aku nggak cocok kalau kayak gini gitu. Kata dia. Kata saya, kata ibu. kata hati saya gitu kan. Oh, dia yang bilang. Bukan, ada teman ngajar gitu untuk ngilangin aura negatif. Iya, maaf. Jadi itu saya suruh nanti potong kerbau apalah gitu. Ya. Terus nanti suruh beli ayam apalah. Ayam itu bulu terbalik. Lah itu nanti tak Ayam walik, namanya ayam walik. Tak sop apa tak opor aja kalau kayak gitu mah. Iya. Bisa gitu kan gitu loh Pak. Iya Haji. betul. Cuman ya baru kali ini saya ini mohon maaf. Mana? Ini anak saya yang sudah married. Yang udah married yang mana? Yang ini yang udah married. Ini udah married. Iya, yang tinggalnya di dekat rumah sakit Cisalak. Iya, nomor 3. Ini nomor 3. Ini ibu tengah. Iya. Ini nah ini Pak Haji ini yang putri ibu belum. nomor 3. Iya, ini yang nomor 2 ini. Oh, ini nomor 2. Yang belum. Iya, iya. Gitu. Bu, tinggal ini jangan jengkel aja sama suami, Bu. Nanti hamil kok, Bu. Ini kan Yang nomor 3 ini. Iya. Nih. Ini lulusan IPB, gizi. Terus yang tadi dari UI Komunikasi. Yang nomor 1 lagi dari IPB. IPB. Iya. Iya. Ibu anaknya bagus-bagus, tapi di hari tua ibu kok jadi sedih ya? Janganlah, Bu. Ya begitu. Iya, makanya itulah Pak Haji. Jadi ini jengkel sama bapaknya sebab saya jadi tulang punggung. Itu yang bikin jengkel itu. Iya. Jadi dia rumahnya di Pondok Gede sekarang. Iya, iya. Bukan di Jati Bening. Iya di Jati Bening itu. Saya. Oh, di Jati Bening. Iya. Ini di rumah ibunya satu rumah gak sama ini? Enggak. Jadi ini dia sudah bisa beli rumah sendiri. Di Jati Bening. Di Jati Bening. Ah. Lah saya ngontrak di Jati Cempaka. Oh, Jati Cempaka. Iya, saya ngontrak gitu. Nah, dia kalau kerja naik apa jadinya? Ini kalau kerja naik motor terus naik LRT itu ke kantor. Jadi dari Jati Bening naik motor ke? Dari Jati Bening ke LRT stasiun. Naik motor. Nah, baru Dititipin. ke sono, iya, gitu. Baru ke Sudirman naik kereta. Betul. Lah ini kerjanya juga di Kuningan di Jakarta. Ini. Dari sini naik kereta. Oh. Gitu. Ceritanya begitu Pak Haji. Iya. Bu, duduk situ, Bu. Iya. Maaf. Bu, putranya ibu kan IPB. Iya. Putrinya ibu di UI. Iya. Putri ibu yang ketiga di IPB. Iya. Harusnya ibu di usia 63 harusnya surga dunia, ya dong. Iya. Anak-anaknya kan di kuliah negeri dan titelnya enak. Harusnya tinggal begini ya Pak. Iya. Tapi ternyata, jadi mohon maaf, buka rahasia saya. Ini anak-anak saya kalau ngirimin saya kalau inget aja gitu Pak. Iya, jadi betul. nggak ada rutinitas. Mohon maaf, jadi saya pernah ini, kok anak saya beda sama orang-orang ya, gitu. Iya. Salah saya di mana ini ya? Iya. Waktu bapaknya pergi minggat kabur, saya yang deketin mic ya, deketin. Saya yang jungkir balik nyariin ini anak biar bisa kuliah bagaimana? Iya. Buat ini bagaimana? Ini Kolak malik. Nah, yes, pokoknya jungkir Istilahnya balik lah kepala gitu ya. jadi kaki, kaki jadi kepala. Gitu, iya. Pagi ngajar, sore apa, pokoknya besok pagi anak saya berangkat kuliah, aku harus ada ngongkosin dia, bayar kos-kosan dia, kayak gitu-gitu gitu. Kok sekarang begitu dia kerja? Di hari tuanya ibu udah anak-anak mentas semua. Iya. Udah pada di wisuda. Iya. Bahkan udah pada kerja. Iya. Kok malah sayanya masih begini. Ini jadi, ini mohon maaf curhat. Iya. Yang di Jepang itu, yang laki itu malah nggak tahu udah berapa ini dia nggak kontak-kontakan. Ya karena dia dipengaruhi sama istrinya, Bu. Jadi istrinya lebih dominan daripada ibu. Saya, Bu, walaupun punya istri, saya tetap masih sayang sama ibu saya. Tadi malam, Bu, saya tuh nyari ayam, daging ayam tuh kesukaan ibu saya. Ayam kampung?
Iya, ayam kampung tadi malam saya nyari. Sampai malam nyari. Dapet. Iya. Tapi kata dokter, Pak Haji, mamahnya nggak boleh makan ayam goreng. Bolehnya ayam yang disayur. Oh, iya, 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 iya. Saya beli lagi tadi Bu, nyari lagi. Pulang dari rumah sakit, saya minta tolong sama mantu saya, tolong beliin ayam, nanti setelah itu diungkep. Nanti saya itu dulu jalan ketemu tamu, jalan ketemu, nanti kita ambil lagi. Baru tuh saya bawa lagi. Saking saya sayangnya tuh sama ibu saya. Dan ibu saya beliin mobil Velfire NIK 2025. Harganya hampir 3 miliar. NIK 2025. Sama Fortuner GR 2,8. Harganya sekitar 800 jutaan. NIK 2025. Terbaru. Sama Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam. Jadi ibu saya walaupun dia usianya 83, 84, tapi mobilnya 3. Supirnya 3. Nah, ibu harusnya begitu. Berarti ibu ada salah apa tuh di badan ibu sehingga dikasih anak bukannya ke mamahnya open, malah cuek, masa bodoh. Ibu mau kemana aja bebas. Janganlah. Ibu harus keluarin dulu tuh aura negatif yang ada di ibu. Caranya apa? Legowo, lapang dada. Ibu tuh kurang legowo aja. Ibu tuh baru di tingkat sabar. Saya maunya di tingkat di atasnya sabar. Namanya legowo. Ya betul. Ibu cuman baru di tingkat sabar. Pada saat ibu legowo, semua anak semuanya open sama ibu. Anaknya bapak ini kan 4. Nomor 1 perempuan. Punya travel internasional, umroh dan haji. Anak yang nomor 2 dokter. Anak nomor 3 dokter. Anak nomor 4 dokter. Semuanya 4-empatnya open sama bapak ini dan istrinya. Saya punya anak 3. Dokter, dokter, dokter. Mantu saya dokter, anak saya yang kecil nih laki belum ada jodohnya. Jadi semuanya open. Pada saat tadi ibu saya kontrol rutin, itu mantu, cucu, anak semua datang ke rumah sakit. Ngurusin semua. Oh, rata-rata kenapa ya anak kok nggak ngabdi sama orang tuanya? Oh kenapa? Oh ada sesuatu. Nah keluarin Bu. Apa tuh namanya? Kelegowoan, lapang dada. Ya betul. Ibu tinggal legowo, di atasnya sabar. Ibu udah sabar. Ngadepin anak sama mantu, ngadepin suami, ibu udah sabar. Ngadepin pembantu, ngadepin karyawan, ngadepin guru, ibu udah sabar. Tapi saya maunya nggak mau sabar, di atasnya sabar. Namanya apa? Legowo. Emang bedanya apa Pak Haji kalau sabar? Legowonya itu loh Pak, bagaimana caranya? Lapang dada. Lapang dada. Kalau sabar tuh jengkel, ditahan-tahan. Jengkel, ditahan-tahan. Kapan waktu meleduk. Tahu gak? Mamah nih, ibu kalau bahasain anak apa namanya? Mamah nih dari kemarin udah nahan-nahan nih. Ya gitu ya. Akhirnya meledak. Nah itu namanya sabar. Harusnya legowo. Jadi kalau ibu lihat sesuatu yang ibu gak sukain di diri anak, ibu lihat sesuatu yang gak disukain di mantu ibu lihat sesuatu yang gak disukain yang ada di suami, ibu harus ngucapnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999 kali, minimal sehari 27 kali. Lihat Bu, ibu nanti punya rumah pribadi 1000 meter. Kok gitu Pak Haji? Lah kan saya rumahnya 1000 meter. Amin ya Allah. Ibu punya rumah 1000 meter. Dan ibu di hari tua punya mobil dan punya supir. Kalau sekarang ibu gak bakal bisa. Rumah gak punya. Mobil gak punya. Kenapa? Karena ibu udah digadein. apa? Gaji pensiunannya udah digadein. Tuh, jangan. Kalau bisa ibu rubah. Mindsetnya dirubah. Yang tadinya begini ibu rubah jadi gini.
Biar ibarat HP, orang kan biasanya nontonnya gini, sekarang jadi gini. Biar kelihatan. Jadi saya nggak setuju begini. Kapan Pak Haji? Mulai dari sekarang. Caranya apa? Dari bangun tidur sampai mau tidur, ibu hanya ngucapnya cuma satu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang lainnya enggak, Pak Haji? Nggak boleh, tinggalin. Udah. Kan ibu gurunya saya. Saya nggak ngajarin wirid-wirid yang ibu baca kemarin. Kenapa ibu masih baca? Makanya kan gini, saya konsultasi sama guru ngaji gitu. Ustazah, gimana caranya saya biar kayak maknya orang-orang itu ya? Lah ngopo setiap bulan rekening Deketin mic ya. setiap bulan rekeningnya maknya itu Keisi. Setiap ya enggak setiap detik, setiap ya berapa hari sekali tuh ada yang Ma apa kabarnya Ma ini gitu. Saya bilang gitu sama Ustazah. Wirito ini. Mana hasilnya? Iya gitu loh. Nggak ada. Gitu loh, Pak Haji. Makanya kan ya. Aku dari jam 3 sholat, terus wirid sampai subuh, kadang sampai Pak Haji. Pas saya di sekolah itu kelepek-kelepek udah ngantuk begini. Iya. Hasilnya mana? Iya. Nggak ada. Nah itu di dalam hati gini, ya Allah, hatiku ini kurang apa sih gitu. Aku harus mohon sama Allah, aku harus wirid apa, dan ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya syukur. iya. Karena di Al-Quran ada ayatnya di Ar-Rahman. Wabi ayah. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur. Syukur. Jadi walaupun anaknya ibaratnya nggak open, ibu harus bersyukur. Walaupun anaknya ibu nggak peduli, ibu harus bersyukur. Walaupun anaknya ibu nggak hubungin ibu harus bersyukur. Walaupun anaknya ibu cuek, bersyukur. Jadi isinya cuma syukur, 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 syukur. Maaf Pak. Ibu cuma isinya syukur, syukur, syukur. Seperti dasarnya Al-Quran. Karena di Al-Quran nggak ada ayatnya gini. Jadi Wabi ayah, nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak wirid ini? Gitu ada nggak? Nggak ada. Ngapain dikerjain? ya, Udah. Jadi gini Bu. Ibu kan kemarin berobat ke rumah, ibaratnya nih. Ibu kemarin berobat, ibu lagi sakit nih. ya betul. Tidak diopenin sama anak, tidak peduli anak, ibu sakit. Ibu berobat ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ya. Dikasih obat. Ya. Ibu udah minum sekian tahun. Banyak banget. Betul, banyak banget di Cipto. Nggak ada kesembuhan. Iya. Sekarang ibu berobat ke saya, ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Saya kasih obatnya cuma satu. Terus ibu minum juga, wiritannya dikerjain. Ibu juga minum juga obat di Cipto, minum juga obat di RSPAD. Ya. Nggak boleh, itu namanya overdosis. Jadi ibu tinggalin obatnya Itu Cipto. semuanya ya. Tinggalin. Tidak ada baca wirid-wirid. Betul, betul. Gantinya ucapnya ilmunya Pak Haji Dwi Susanto. Syukur. Ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Nanti duit masuk aja Bu. Nggak hanya dari anak, nggak hanya dari mantu, tapi langsung dari Allah tunai. Minimal 1 miliar. Amin. Kalau sampai ibu nggak ada yang masuk, saya yang transfer ibu. Karena ibu udah ngamalin ilmunya. RDAY dari saya nanti 1 miliar. Amin. Tiap bulan. Tiap bulan saya kasih 1 miliar. Tunai. Amin. Yang penting ibu kerjain dulu. Amin, amin. Kebanyakan tamu RDAY kan, Pak Haji, mana 1 miliarnya? Kerjain dulu dong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 900. Alhamdulillah 999 kali sehari minimal 27 kali. Baca Yasin Pak Haji. Nggak ada, nggak baca Yasin. Iya, jadi sama klinik ini saya disarankan ya itu tadi baca Yasin 7 kali. Mana hasilnya? Terus wirid ini wirid itu ya makanya
dari kadang jam 2 sampai subuh. Nah, Habis subuh langsung tang tintung ngurusin dapur. Nanti jam 6 saya sudah ke sekolah, buka pintu gerbang, nyapu gitu. Rasanya Pak Haji, mau sholat duha itu kadang lelah, ya Allah ya Rabbi, ini badan remek. meremak. Iya. Ganti bacaannya Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali, sehari 27 kali. Cair tunai Bu per bulan 1 miliar tanpa kerja. Amin ya 1 Allah. miliar kalau sampai nggak cair, saya yang transfer Ibu 1 miliar tiap bulan. Yang penting Ibu kerjain dulu ilmunya RDAY. Amin, Ilmu amin. yang lain tinggalin. Kok tinggalin Pak Haji? Kan Ibu udah praktekin nggak ada hasil. Mana? Ya, betul. Kan kita pengen ngarepin dunia dong. Betul. Dunia juga akhirat juga. Iya, Lah iya, kalau dunianya udah nyata, bohong akhiratnya nggak nyata. Iya. Baca itu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari minimal 27 kali. Enggak, itu Pak Haji itu sekali wirid itu. Iya, Apa mungkin 999 tuh boleh nyicil. nyicil? Lagi makan, Hah? Iya. lagi mandi, Iya boleh nyicil gitu. boleh. Oh gitu. Sehari Iya. boleh dicicil. Ya enggak harus sekali itu. Oh enggak. Boleh dicicil. Terima kasih. Sambil BAB, Ibu lagi BAB di WC, Boleh itu. lagi mandi. Boleh lah daripada Ibu ngomong yang lain-lain, ya betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan di dalam hati. Iya. Ngucap alhamdulillah kan tanda orang bersyukur. Kan biasanya di kamar mandi karaokean pasti. Karaokean, ya udah Ibu pegang alat kelamin suami sambil halo. Suamiku tercinta membawakan lagu nostalgia. Judulnya Mak Lampir. Ngilangin stres gitu loh. Makanya saya bilang sama Ustazah ini, Ustazah bagaimana caranya ya saya rekening saya itu biar kayak ibu-ibu yang lain gitu kan. Ya. Ada yang ini, ada yang cerita begini. Saya mau cerita malu gitu. Sebab saya nggak punya cerita. Yang inget suka transfer itu cuma yang nomor 2 yang masih gadis ini tadi. Iya. Itu rutin. Cuman kalau yang di Bogor ini sama yang di Jepang, justru anak laki-laki saya itu enggak. Harusnya anak laki-laki ya yang lebih dekat sama mamahnya ya. Makanya kan Karena dia udah kegerus sama istrinya. oh, Udah kegerus sama istrinya. Rata-rata anak laki-laki tuh terpengaruh sama istrinya. Jadi rata-rata perempuan kalau udah kawin sama laki-laki, dia cemburu kalau suaminya deket sama ibunya. Padahal kan dia nikah itu kan udah terima jadi. Harusnya nggak boleh. Deketin mic ya. dulu itu ini bocah sama maknya sayang banget kok, begitu pindah ke Jepang kok beda ya gitu. Tahun pertama masih alhamdulillah, tahun 2019. Tahun 2020 pas pandemi itu masih aneh. Nah 2001 ke sini kok begitu anak, kan dulu anaknya di Bogor, yang 2 ini ditinggal. Terus begitu sudah ini tahun akhir 2020 itu dijemput yang dua ini yang dulunya sekolah di Bogor sini. Kok dari situ kejadian kok ini anak biasanya setiap hari apa video call ini anak cucu gitu. Ini udah hampir berapa tahun? 2 tahun